Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Mawarni. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hak cipta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak cipta dan lisensi? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lisensi adalah untuk menggunakan, menyalin, atau mengubah karya hak cipta diperlukan izin dari seseorang yang memegang hak cipta karya tersebut. Nah, lisensi di sini memiliki beberapa jenis, yaitu ada copyright, ada Creative Commons, dan public domain. Yang pertama, copyright. Copyright tidak dapat digunakan diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa izin dari pencipta. Sedangkan Creative Commons dapat digunakan tanpa permisi, tetapi dalam kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir, public domain dapat digunakan, dapat diadaptasi, dapat disalin, dipublikasikan tanpa pembatasan dan tidak dibutuhkan perizinan dari sang penciptanya. Nah, di sini contoh-contoh penggunaan atau pengaplikasian. Contoh dari copyright, firma arsitektur Henaiman halaman hak cipta yang menjelaskan bahwa konten situs tidak dapat disalin atau direproduksi kecuali ada izin tegas dari pemilik situs. Mereka juga menyertakan penafian hak cipta yang menjelaskan bahwa situs tersebut menampilkan foto dan dokumen berhak cipta dengan izin pemiliknya. Kemudian contoh dari Creative Commons, yaitu situs web. Kata data merupakan salah satu contoh Creative Commons atribusi tanpa turunan atau CC BY-ND. Kemudian yang terakhir contoh public domain. Karya Jane Auster, Lewa Carol Macaaco, De Aziz Alavo Edak, dan Edgar Allan Poe berada dalam domain publik di seluruh dunia karena semuanya mati lebih dari 100 tahun yang lalu. Proyek Gutenberg dan arsip internet membuat ribuan buku domain publik tersedia online secara e-book. Nah, kemudian yang terakhir ada fenomena tentang hak cipta. Seperti mengutip sebuah pelanggaran hak cipta dalam dunia maya memiliki banyak jenisnya. Seperti mengutip sebagian ataupun secara keseluruhan ciptaan dari orang lain, kemudian dimasukkan ke dalam karya seni sendiri tanpa memberikan keterangan dari pencipta karya tersebut atau plagiarisme. Serta mengambil ciptaan orang lain tanpa izin untuk diperbanyak maupun diubah untuk kepentingan komersial adalah salah satu dari pelanggaran hak cipta. Jelasnya, batas-batas tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dapat ditinjau pada pasal 43 sampai 53 tentang pembatasan hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam dunia maya, salah satu tindakan pelanggaran hak cipta adalah dengan membajak software. Dikutip dari laman tekno.kompas.com mengatakan bahwa 84% software yang ada di Indonesia adalah bajakan. Ada pula penggandaan dari sebuah musik yang sebagaimana telah beredar di internet pada saat ini. Sejumlah musik yang tidak berlisensi dibagikan melalui internet tanpa adanya lisensi dari pencipta lagu tersebut. Dorongan para pengguna dalam menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin adalah murah, menjadi alasan utama. Banyak program yang diciptakan dapat dimiliki dengan biaya yang tidak sedikit. Namun, banyak orang membutuhkan program tersebut, sehingga mereka memilih jalan pintas sebagai akses menuju program yang dibutuhkan, serta banyak peredaran aplikasi bajakan tanpa
adanya pengawasan secara menyeluruh, sehingga memudahkan para pelanggar hak cipta di internet. Menurut pendapat saya, ketika kita menciptakan sesuatu, kita harus menyantumkan lisensi atau hak cipta milik kita sendiri, agar tidak dapat dibajak oleh orang lain, tidak dapat dibajak oleh orang lain dengan mudah. Nah, kemudian apa saja yang dapat kita lakukan untuk melindungi karya kita? Yang pertama, memberikan teguran. Yang kedua, melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan yang ketiga, mengajukan permohonan penutupan akses. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.